Halo semuanya, saya Vincent Andreas. Hari ini akan menjelaskan tentang linked list, yaitu adalah bagian dari data structure. Nah, untuk materi pembelajaran kali ini akan membahas cara kerja linked list dan cara membuatnya di Java. Nah, linked list itu apa sih? Linked list adalah salah satu bentuk data structure sederhana, di mana data antara yang satu dan yang lain itu terhubung. Nah, linked list ini memiliki kemiripan dengan array. Hanya saja, memori di array itu disimpannya berurutan. Sedangkan kalau misalnya di linked list itu disimpannya dengan random atau dengan acak, tapi saling terhubung. Nah, tipe linked list itu ada dua kalau dilihat dari cara menghubungkannya. Yang pertama itu ada single linked list. Jadi linked list jenis ini memiliki satu pointer. Nah, kemudian ada double linked list, memiliki dua pointer. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau single linked list ini, setiap satu data atau satu node, kita sebutnya, memiliki satu pointer, yaitu pointer next. Pointer next ini akan menunjuk ke arah data selanjutnya. Nah, untuk data di awal, pasti depannya head, untuk menandai bahwa ini data pertama. Dan untuk data terakhir, ditandai dengan tail. Untuk doubling list, ada dua pointer, jadi ada pointer next, dan ada pointer pref. Nah, untuk di head, kalau misalnya pakai doubling list, pref-nya akan menunjuk ke null. Nah, untuk tail-nya sama. Tail-nya untuk next-nya akan menunjuk ke null. Nah, ini ada keterangannya. Jadi head ini buat nandain awal dari linked list, tail untuk akhir dari linked list, next pref untuk menandai akhir dan data sebelumnya. Nah, ini ada operasi pada linked list. Ada delete, delete head, delete tail, delete middle, terus ada insert juga. Kita mau insert dari awal, dari depan, dari terakhir, atau dari tengah. Sama ada fungsi show. Nah, untuk insert head ini, gunanya untuk mengisi data ke paling awal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya kita punya data structure, nilainya 1, 2, 3, terus kita mau isi new data nih. New data kita isi nilainya 0. Nah, awal-awal, pointer next-nya ini tetap mengarahnya ke 0. Nah, yang harus kita lakukan, pointer next-nya ini kita arahin ke head. Nah, setelah pointer next-nya ini diarahin ke head, pointer head ini kita pindahin ke awal. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk insert mid atau insert di tengah. Jadi misalnya ada data 1, 2, dan 4. Terus kita mau selipin angka 3 ini sebelum 4. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama kita sambungin dulu nih. Dari yang next-nya 0, kita next-nya ke 4 atau ke tail. Nah, setelah itu, si next dari 2 ini dipindahin ke 3. Jadi bentuknya akan kayak gini. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk tail, itu digunain untuk mengisi data ke akhir linked list. Contohnya seperti ini. Jadi ada 1, 2, 3, terus kita mau isi 4 ini ke paling pojok. Nah, pertama-tama kita akan sambungin nih tail connect yang tadinya 0, jadi mengarah ke 4. Nah, setelah itu kita tinggal ganti tail yang ini ke paling akhir. Untuk delete head berarti kita ingin menghapus head-nya. Nah, untuk menghapus head ini, pertama-tama kita harus pindahin dulu pointer head ini ke selanjutnya, ke data selanjutnya. Terus kemudian data yang lama ini kita set ke 0 untuk pointer next-nya. Setelah di set ke 0, maka dia akan otomatis eh, dihapus. Nah, akan jadi 2 dan 3. Selanjutnya, kalau misalnya mau delete di tengah-tengah. Misalkan kita ada data 1, 2, 3, 4. Terus kita mau delete si 3-nya.
Nah, untuk mendelete 3, pertama-tama kita mesti pindahin dulu pointer 2. Pointer 2 yang tadinya menunjuk ke angka 3 harus dipindahin ke 4. Kayak gini. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya, kita harus mengarahkan pointer next di angka 3 ini ke 0. Nah, kalau pointer next ketiga ini udah 0, nah ini akan otomatis terhapus. Nah, jadinya akan 1, 2, dan 4. Untuk tel, caranya juga mirip. Untuk tel, kita harus pindahin dulu pointer tel ini ke data sebelumnya. Setelah itu, kalau udah dipindahin, data next-nya itu akan 0, kita set 0. Nah, ketika data terakhirnya udah 0, maka ini angka 4 ini akan otomatis hilang. Jadi datanya akan 1, 2, 3. Nah, untuk penerapan linked list pada kehidupan sehari-hari ada dua contoh yang paling umum. Yang pertama itu adalah antrian atau queue. Nah, untuk queue ini menggunakan konsepnya first in, first out. Jadi yang pertama kali masuk itu yang pertama kali bakal keluar. Sedangkan untuk stack, itu seperti tumpukan baju, tumpukan piring. Nah, itu konsepnya LIFO. Jadi last in, first out. Yang terakhir masuk, itu yang pertama keluar. Nah, mungkin dari melihat penjelasan ini, ada yang bingung kenapa kita nggak pakai array aja. Nah, alasannya ini, dalam beberapa case, linked list ini memiliki keunggulan. Jadi, karena tidak perlu berurut, kita bisa melakukan manipulasi lebih mudah. Jadi, kalau misalnya datanya kita mau nambah banyak, kalau di array kan karena kita udah tentuin ukurannya berapa, berarti kita mesti bikin array baru, terus datanya dipindahin. Sedangkan kalau di linked list, kita tinggal sambungin aja ke data yang baru. Nah, contoh lain keunggulan dari linked list ini, misalnya kita memiliki 10.000 data. Data itu isinya angka 1 sampai 10.000. Nah, terus kita mau menghapus data ke 5.000. Jadi kira-kira datanya kayak gini. 1, 2, terus 4999, terus langsung 5.001. Nah, kita akan bandingkan nih cara pakai array sama pakai linked list. Untuk array ada beberapa cara, cuman cara yang lumayan kelihatan kayak gini. Jadi kita sediain dulu array yang datanya dari 1 sampai 10.000. Terus kita bikin array answer. Ini yang ukurannya udah dikurangin 1. Nah, terus kita looping. Jadi dari 1 sampai 10.000 kita looping. Terus kalau misalnya 5.000, kita lanjut aja. Tapi kalau misalnya enggak, kita bisa ngisi dari counter. Kita isi nih nilainya berapa. Jadi kalau pas 1 ke 1, dipindahin ke 1 gitu. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita mesti menyediakan dua tempat. Terus kita mesti loopingnya panjang dari 1 sampai 10.000 karena kita copy semua. Sedangkan kalau misalnya linked list, misalkan nih, di node-nya ini punya dua variabel. Jadi ada pointer, terus ada variabel value. Jadi pointernya untuk ngarahin next-nya, si value ini buat nyimpannya. Nah, yang kita lakukan kira-kira seperti di gambar ini. Jadi, tadinya ada 4999, 5.000, terus 5.001. Nah, si 5.000 ini akan dinulin dulu. Setelah dinulin, si 4999 disambungkan ke 5.001. Untuk pseudocode-nya kira-kira gini. Jadi kalau pas udah ketemu 4999, kita arahin pointer selanjutnya itu ke node selanjutnya. Atau kalau secara codingan biasanya temp ke next sama dengan temp ke next ke next. Setelah itu, kalau sudah ngarah ke 5.001 ini, kita tinggal set temp ke next ini jadi 0, kayak gini. Nah, habis itu kita tinggal stopin aja si loopingnya. Setelah itu kita tinggal balikin head-nya atau data yang paling awal. Kira-kira kayak gitu.
Nah, untuk menulis program dengan Java, kita bisa program seperti ini. Jadi, untuk node-nya ini ada nilai sama next-nya, pointer next. Setelah itu, kalau insert, kita bisa cek dulu. Jadi, kita cek nih, head-nya ini masih ada atau enggak. Head-nya ini, kalau misalnya null, berarti ini benar-benar baru. Nah, kalau benar-benar baru, kita tinggal taruh aja dia di head. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada, kita bikin nih. Kita bikin, terus kita taruh di selanjutnya. Jadi, ditaruh ke paling akhir. Nah, untuk hapus data. Hapus data, kita akan cek dulu nih. Em, kalau misalnya si head-nya ini nggak null, berarti kan ada data. Terus pas kita cari current dot nilai, dia ketemu. Jadi misalnya kayak datanya ini di paling awal. Nah, kita tinggal pindahin aja pointer head-nya ini ke depan. Terus kita tinggal return data selanjutnya. Nah, tapi kalau misalnya bukan di paling depan, data yang pengen dihapus, berarti kita mesti looping. Kita looping buat cari nilainya nih. Mana nih nilai yang mau dihapus. Kalau misalnya udah ketemu, kita tinggal cek kalau misalnya current-nya ini nol, tidak sama dengan nol. Nah, kita tinggal sambungin ke data node yang di sebelumnya itu, next-nya itu langsung ke data selanjutnya, jadi diloncatin. Tapi kalau misalnya datanya nol, berarti kan dari looping ini dia udah sampai paling pojok, tapi masih belum ketemu. Nah, karena itu, ya udah kita bilang aja bahwa data ini nggak ditemukan. Untuk show-nya, seperti ini. Jadi ada fungsi show, terus kita tinggal bikin variabel sementara yang untuk menampung head-nya. Kemudian kita akan majuin satu persatu sambil menampilkan nilainya. Kira-kira kayak gitu. Nah, untuk mencobanya, kita bisa masukin beberapa data. Jadi saya masukin ada 1, 4, 2, 3, 5, 8. Nah, setelah itu kita coba print. Nah, kalau print pertama nih masih oke. Jadi kayak dia masukin berurut 1, 4, 2, 3, 5, 8 gitu. Nah, pas kita mau hapus head, kita hapus satu nih. Nah, dia berhasil karena emang ada datanya, Kak. Terus mulai mundur juga, jadi depannya ini 4. Nah, terus kalau misalnya mau ngapus data yang paling terakhir, misalnya 8, kita coba jalanin. Nah, dia hasilnya sesuai. Jadi 4, 2, 3, 5. Kalau misalnya kita mau ngapus data yang di tengah, nanti jadinya kayak 4, 2, 5. Nah, kalau misalnya kita tes nih, hapus data yang nggak ada, misalnya 10. Nah, itu dia akan muncul data dengan nilai 10 tidak ditemukan. Terus dia tetap menampilkan data yang sebelumnya. Nah, ini untuk referensinya. Terima kasih.